Kalau presidennya udah bisa ke Cina dengan selamat, balik lagi dalam hari yang sama, artinya nggak ada yang makar. Objek dari protes publik terbanyak ini sekarang pada dua tempat. Pertama adalah legislatif dan yang kedua adalah polisi. Legislatifnya sadar diri, meskipun ya kita lihat dulu ke depan seperti apa. Tapi jangan lupa, itu nggak hanya terkait dengan legislatif. Hal yang sama juga sangat terjadi di eksekutif, bahkan boleh jadi lebih besar gitu. Yang konkret itu adalah segera 35 wamen ya diberhentikan dari jabatan komisaris di BUMN. Yang sama hari ini nggak disentuh-sentuh oleh presiden juga. Penghasilan misalnya anggota DPR dengan rakyat biasa itu hitungan kita bahkan 40 kali lipat perbedaannya. Dan itu terbesar. Di Amerika kurang lebih perbandingannya 3 kali lipat. Di negara-negara Eropa kurang lebih sama. Di Malaysia hanya 7 kali lipat. Di Thailand 6 kali lipat. Di Indonesia 42 kali lipat. Pernyataan soal adanya anarki ya, kemudian makar gitu untuk meneropong peristiwa yang saat ini terjadi sebenarnya kurang tepat gitu. Di dalam apa istilahnya itu ya, kekacauan politik ya. Jadi ada 3 hal yang kekacauan politik dan sosial lah ya. Ada 3 definisi yang bisa kita ungkapkan tuh. Satu yang disebut dengan makar gitu. Kedua yang kita sebut dengan anarki ya, seperti yang sudah diungkapkan berulang kali oleh para penegak hukum. Dan yang ketiga yang disebut khas Indonesia itu, yang disebut dengan amok dan amuk gitu. Nah, kalau dilihat situasi yang berkembang hari ini ya, saya kira kalau disebut makar amat sangat jauh gitu. Sebab makar itu ya per definisi satu kegiatan untuk meruntuhkan kekuasaan melalui jalan bersenjata gitu. Itu yang disebut dengan makar gitu. Satu aktivitas politik yang ingin merebut kekuasaan dengan menggunakan senjata. Nah, itu makar tuh. Apakah ada gerakan itu hari ini? Jelas tidak ada. Nggak ada yang menggunakan senjata apalagi tujuannya untuk merebut kekuasaan gitu. Sebab isunya bukan isu pergantian kekuasaan yang kita alami hari ini gitu ya. Isunya hari ini adalah soal kesenjangan ya, yang dialami oleh masyarakat kita itu. Apakah tepat disebut dengan anarki? Kalau kita lihat per definisi, yang disebut dengan anarki itu justru karena ketiadaan hukum yang menimbulkan kekacauan nih. Jelas kemarin kita masih punya presiden. Polisi masih bisa nangkap-nangkap orang. Jelas itu bukan anarki. Ya, bahkan nabrak demonstran gitu ya. Jadi jelas itu bukan anarki. Anarki itu kekacauan karena ketiadaan kepemimpinan. Nah, jelas tidak ada anarki di dalam. Karena ada presiden, ada menhan, ya kan, ada menteri-menterinya masih nge-tweet, ya kan, aktif nge-tweet ya. Lalu ketua-ketua partai masih datang ke istana, tokoh-tokoh agama begitu juga, ya kan. Anak-anak muda, organisasi-organisasi keagamaan anak muda juga datang ke istana ya. Ya jelas nggak ada anarki, per definisi ya. Lalu bagaimana kita melihat berbagai kerusakan-kerusakan diakibatkan pembakaran sana, pembakaran sini dan sebagainya gitu. Waktu menjelang ke sini, saya kebetulan mengulangi lagi pidatonya Gubernur DKI Jakarta, Mas Pram. Per 1 September kemarin beliau mengungkapkan total kerugian infrastruktur Jakarta yang rusak mencapai sekitar 55-56 miliar gitu. Nah itu gimana membacanya tuh? Itu lebih tepat disebut sebagai amok. Dalam istilah yang kita kenal, yang sekarang sudah dijadikan istilah internasional. Untuk menunjukkan gejala lain dari dua hal ini. Jadi bukan makar, bukan anarki, tapi amok. Ya, amok ini bahasa Melayu. Yang diambil dari kata sebetulnya amuk ya. Amuk lalu menjadi amok. Apa itu amuk? Satu aktivitas terjadinya kekecauan tanpa tujuan yang jelas itu. Kecuali untuk mengungkapkan kegelisahan, gitu. Rasa tidak puas, rasa tertekan gitu. Tapi sebetulnya nggak ada unsur tujuan pastinya tuh. Nggak ada tujuan karena dia bukan ngejar tujuan. Amok itu lebih ekspresi sebetulnya. Memperlihatkan ekspresi. Bukan dalam kerangka merebut tujuan.
Nah, maka hal-hal yang terjadi kemarin itu mungkin lebih tepat atau lebih disebut sebagai amok yang terjadi, meskipun dengan skala yang menurut saya masih rendah tuh, karena terlokalisir di beberapa tempat. Itu satu hal. Oleh karena itu kalau sekarang polisi ya mau menerapkan pasal makar, per definisi yang menurut saya kurang tepat. Kalau polisi meminta pertanggungan pendapat, apa namanya itu ya, hukum dari para ahli hukum, kalau mereka memberi pertimbangan bahwa pasal makar bisa diberlakukan, saya heran juga kalau sampai misalnya ada ahli hukum yang mengatakan pasal ini bisa diberlakukan. Anarki juga nggak tepat, karena kita usulkan tadi, anarki itu justru karena kekuasaan kosong. Terjadi hukum rimba lah kira-kira gitu loh, yang disebut dengan anarki itu. Kenyataannya presiden masih ada, menteri masih ada, presiden masih terima tamu, polisi masih bekerja, TNI masih bekerja dan sebagainya. Apalagi setelah itu, ya tadi malam saya dengan Pak Ponto ya di salah satu televisi swasta nasional, saya kira, saya mengutip pernyataan Pak Ponto aja, "Mana mungkin ada makar presidennya pergi ke Cina." Balik lagi nggak ada makar. Jadi kalau presidennya udah bisa ke Cina dengan selamat, balik lagi dalam hari yang sama, artinya nggak ada yang makar kata dia. Aman gitu loh kira-kira loh. Nah itu kira-kira. Nah oleh karena itu saya meminta ya semua kawan-kawan yang ditahan oleh kepolisian itu segera dibebaskan, lebih khusus lagi kepada kawan kita yang dari Lokataru ya, lalu yang dari lalu kawan kita yang dari Merapen, eee, El Prado ya, iya Prado. Lalu yang kawan kita yang dari Jogja yang mengusung Gajayan Memanggil itu, karena kalau saya baca tentu dari media sosial, media juga ya, pasal-pasal dan dalil yang mau diterapkan kepada mereka itu, saya kira amat jauh dari tindakan melakukan penghasutan gitu. Itu sama seperti pelatih kepada, apa namanya itu ya, orang yang dilatih, berani nggak kamu?" "Ya berani dong." Kan harus gitu ya kan? Jadi kalau ditanya, gimana? Pak, boleh nggak saya menuntut hak saya?" "Iya boleh," gitu loh. Sebagai fasilitator pelatihan-pelatihan advokasi ya memang itu yang harus kita jawab kan. Malah dipancing-pancing tuh, "Kamu berani nggak? Kamu berani?" Jadi pernyataan bahwa kamu harus berani ya kan, kamu harus tampil di depan, sekarang menjadi dalil bagi pidana. Ya kan? Dan sebagainya. Ya, yang lucu-lucu inilah sebetulnya yang kadang-kadang menimbulkan kejengkelan publik itu. Yang akumulasinya kita lihat dari sekarang. Nah, yang menariknya ya, objek dari protes publik terbanyak ini sekarang pada 2 tempat tuh. Pertama adalah legislatif dan yang kedua adalah polisi. Itu objek protesnya. Legislatifnya sadar diri kelihatan tuh, meskipun ya kita lihat dulu ke depan seperti apa. Oke, tunjangan kita putus. Nanti Mas Badiul lah yang kita harapkan untuk budgetin ya kan APBN 2005-2026. Benar nggak tunjangan-tunjangan itu dihapus dulu? Sebab APBN 2026 udah ditetapkan kan? Belum? Ya, berarti kan sekarang sudah dalam tahap pembahasan untuk November kan? Kita lihat tuh, benar nggak dihapuskan gitu. Lalu, kunjungan-kunjungan ke luar negeri, benar nggak itu dihapuskan gitu. Tapi tapi jangan lupa, itu nggak hanya terkait dengan legislatif. Hal yang sama juga sangat terjadi di eksekutif, bahkan boleh jadi lebih besar gitu. Eksekutifnya, tanda kutip ya, mendapatkan fasilitas dan tunjangan, boleh jadi lebih besar dari yang diterima oleh anggota DPR gitu. Yang memang agak jarang tuh disoroti orang, kalau eksekutifnya gitu. Nah oleh karena itu kita juga minta, ya, anggaran-anggaran entah studi banding namanya, ini namanya, itu namanya, yang berada di lingkaran eksekutif itu juga dipotong segera oleh pemerintah. Yang konkret itu adalah segera 35 wamen ya, itu diberhentikan dari jabatan komisaris di BUMN. Itu paling konkret. Yang sampai hari ini nggak disentuh-sentuh oleh presiden juga gitu.
Nah, DPR-nya udah mulai nih kelihatan. Dari kritik-kritik ini mengatakan kami minta maaf, ya, kan dievaluasi, ya kan. Ya tentu itu masih janji semua ya. Kita belum tahu seperti apa pastinya itu. Lalu bagaimana polisinya? Nggak ada sama sekali. Alih-alih mereka melihat ini sebagai reaksi terhadap institusi mereka, yang ada itu tadi kalimat makar, ya, kalimat apa namanya itu anarki, gitu ya, ya, dan di ujungnya itu yang disebut dengan dalang. Kawan-kawan sekalian, kalau politik sudah menyatakan ada dalang dari sebuah peristiwa yang kelihatan sangat murni, merupakan reaksi atas persoalan yang dialami oleh publik saat ini, biasanya itu karena 3 hal. Pertama, teori dalang itu dimunculkan karena yang dikritik itu merasa kritik itu bukan pada dirinya gitu loh, tapi pada orang lain gitu. Jadi ketika eksekutif diminta supaya memperbaiki polisi, polisinya menyebut ada dalang, artinya polisinya mengatakan persoalannya bukan di kami, persoalannya itu ada di legislatif, kan kira-kira gitu tuh. Nah, turunan dari ketidakadasadaran atas kritik publik itu yang kedua tuh, apa gitu, karena merasa itu persoalannya bukan di dia gitu, dengan sendirinya tak akan ada perubahan. Jadi pertama bukan saya, oleh karena itu ya saya nggak perlu berubah. Nah, itu kira-kira tuh kan. Jadi, kritik beberapa kapolres-kapolres yang mengalami musibah terbakar itu, dianggap bukan sebagai kritik terhadap polisi, oleh karena itu polisi merasa nggak perlu diubah. Kami baik-baik aja gitu loh kira-kira itu. Nah oleh karena itu muncullah teori ketiga. Apa teori ketiga itu? Itu orang lain yang melakukan dan sekaligus itu jadi basis bagi aparat keamanan, ya, basis legitimasi dan basis hukum untuk melakukan penangkapan-penangkapan. Seperti yang kita alami sekarang. Saya dengar ya, ya saya tidak tahu persisnya tapi masih ada ratusan katanya yang masih bertahan di kepolisian ya. Di tahu nggak di mana saya nggak tahu tuh. Salah satunya yang sono ya udah dikeluarkan tuh kan. Yang sono udah keluar ya. Kemarin katanya ketangkep juga ya. Gitu. Nah itu mulai tuh. Jadi dalang tuh dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penangkapan-penangkapan. Tanpa dia padahal ya ini agak beda antara 98 dengan 2025. 98 itu objek dari kritik publik itu kan TNI kan. Maka muncullah istilah yang disebut dengan kembali ke barak. Menariknya TNI-nya sadar diri. Lalu berdasarkan tuntutan publik dan kajian internal sebetulnya. Di dalam internal TNI-nya sendiri ada keinginan untuk mereformasi diri. Maka muncullah TNI seperti tahun 98 sampai ke tahun 2019 yang kemudian agak dilonggarkan lagi oleh Pak Jokowi seperti TNI yang sekarang yang seolah kembali ke zaman sebelumnya. Tapi kalau TNI dari 98 ke 2019 sebelum masa periode keduanya Pak Jokowi itu sebagiannya sumbangsi dari internal TNI sendiri yang berpikir ya memang mereka harus profesional sebagai TNI yang hanya mengurusin pertahanan, bukan ngurusin sawah gitu lah kira-kira ya kan. Bukan ngurusin apa gitu. Yang kemudian perlahan-lahan ditarik lagi oleh Pak Jokowi untuk masuk ke ranah sipil dan puncaknya seperti yang kemarin, revisi Undang-Undang TNI yang menambah kewenangan TNI masuk ke ranah sipil ya. Sehingga sekitar 26 misalnya saya tahu dari 18 menjadi 26 atau berapa gitu. Ya, ranah-ranah sipil yang bisa dimasuki oleh TNI gitu. Di polisi tahun 2025 nih kita nggak melihat itu ada. Ada kesadaran bahwa polisi ini harus direformasi. Seperti 98 TNI merasa memang udah saatnya mereka harus berbenah diri. Jadi bukan hanya desakan dari luar, dari dalamnya sendiri pandangan itu ada. Kalau Anda misalnya baca menjelang reformasi ya, tulisan-tulisan ya boleh jadi itu udah bintang 2 dia tuh. Ya, jenderal-jenderal bintang 2 gitu.
yang nulis di koran-koran harian kita saat itu tentang mereka berpikir bagaimana TNI direformasi. Salah satunya adalah Presiden SBY. Nulis juga tuh, seingat saya ya. Bisa dicek lagi tuh. Itu dia. Dia kan tim salah satu nulis di media massa. Ya, di koran saat itu nulisnya itu. Tentang ide-ide beliau bagaimana mereformasi TNI dari dalam. Dan bukan hanya Pak SBY, mungkin ada sekitar 4-5 ada sekitar 4-5 TNI yang menulis ya, yang rajin menulis di media massa. Ya. Nah di polisi kita hari ini kita nggak mendapatkan polisi yang nulis gitu loh. Ya itu kita tahu gitu. Makanya muncullah teori dalang itu gitu. Teori dalang itu dimunculkan untuk menyatakan bukan gue nih. Oleh karena itu gue nggak perlu berubah. Yang ribut itu kan Jerry. Nah muncullah kita tangkap aja yang suka ribut-ribut. Nah itu logika dalang tuh begitu tuh. Iya, logika dalang tuh ya begitu. Nah di polisi kita hari ini nggak ada. Dan paling apa namanya tuh uniknya gitu ya. Presiden pun tidak ya menjadikan isu reformasi itu sesuatu yang penting gitu. Padahal kalau kita buat semacam apa namanya itu ya garis besar ya dari tuntutan-tuntutan publik itu, saya kira ada 3 kata apa namanya itu ya kesimpulannya itu. 1, kesenjangan, itu tentu tema besarnya ya. Kesenjangan itu kalau kita breakdown kira-kira ada 3 kesenjangan yang kita alami saat ini. Pertama ada kesenjangan ekonomi, jelas. Penghasilan misalnya anggota DPR dengan rakyat biasa itu, hitungan kita bahkan 40 kali lipat perbedaannya. Dan itu terbesar bukan hanya di Indonesia ya, bahkan boleh jadi di hampir seluruh dunia, perbandingan antara penghasilan anggota DPR dengan rakyat itu, umumnya tuh ya, kita ngambil garis umumnya tuh, 40 kali lipat itu hanya ada di Indonesia gitu. Di Amerika kurang lebih perbandingannya 3 kali lipat. Di negara-negara Eropa kurang lebih sama. Di Malaysia hanya 7 kali lipat antara pendapatan anggota DPR dengan rakyatnya beda. Di Thailand 6 kali lipat. Di Indonesia 42 kali lipat. Rata-rata di kita pendapatan berapa Bung Badio? Di kita rata-rata pendapatan harian. Iya, iya. Nah itu dia. Jadi penduduk kita ya kita sebut per hari kita sebut aja misalnya rakyat kita itu 50.000 deh ya per hari. Sementara mereka 3 juta per hari. Dan itu lihat 40 kali lipat bedanya tuh. Di Thailand 6 kali lipat beda. Anggota DPR-nya 6 kali lipat lebih tinggi dari pendapatan umum. Di apa namanya? Di Malaysia juga. Di Singapura, nah ada yang sampai 10 kali lipat. Di kita 42 kali lipat. Itu kesenjangan ekonomi itu. Kedua, kesenjangan sosial. Apa itu kesenjangan sosial? Ya karena sudah senjang secara ekonomi, otomatis secara sosial juga akan timbul kesenjangan. Kita ini ya rakyat biasa dengan penghasilan 50-60 ribu per hari itu dianggap kelas bawah gitu loh. Sementara mereka yang ya pejabat-pejabat, bukan hanya DPR loh ya, kita ingatkan kembali, bukan hanya DPR, kemana-mana flexing. Ya kan? Ya, kunjungan ke daerah flexing, kunjungan ke sini, apalagi kunjungan ke luar negeri flexing, dan itu semua pakai uang kita gitu loh. Jadi mereka flexing ke sana, emang ongkosnya dari siapa? Pajaknya Jerry yang merokoknya nggak pernah habis-habis ya kan? Pajaknya Bung Badiul ya kan? Harus diingat loh ya, yang nggak dipajaki sekarang di Republik ini nggak dipajakin loh ya. Itu cuma buang angin, yang lainnya dipajakin. Buang angin nggak dipajakin ya kan? Tapi buang air kecil 2.000 ada pajaknya. Gitu. Cuma itu sekarang nggak dipajakin di Republik ini, buang angin. Buang air kecil aja pajaknya 2.000. Dan sebagainya. Itu yang mereka flexing. Terjadi kesenjangan sosial. Nih yang kecil-kecil aja lah kawan-kawan sekalian kesenjangan sosial nih. Ini nih
Kalau nanti misalnya pejabat datang nih, di tengah-tengah kita diskusi, bubar di semua nyambut pejabat. Benar nggak? Bubar, nyambut pejabat semua tuh. Enggak diinstruksikan di apa, itu udah alamnya. Ada itu, ada Pak Camat, ya kan. Yang naik sedikit ada bupati, ya kan. Naik sedikit ada wakil bupati. Coba perhatikan di mana-mana kawan-kawan sekalian ya. Kalau ada acara, ada pejabat di situ tuh. Mesti yang saya hormati Pak Bupati, wakil bupati, ya kan. Nggak pernah jadi Sumampo pertama yang disebut itu. Nggak ada. Anggota DPR ya. Nggak ada nama Jerry Sumampo di deretan itu. Nggak bakal ada. Kalaupun dia hadir gitu ya. Nah, ini bubar semua. Itu kesenjangannya di struktur sedemikian rupa. Gitu. Sadar nggak sadar kita itulah ya. Terjadi kayak gitu-gituan. Gitu. Nah ini yang saya sebut sebagai kesenjangan sosial. Gitu. Nah yang ketiga, nah ini juga yang salah satu penting tuh. Namanya kesenjangan politik. Nah kesenjangan politik itu terjadi karena nepotisme yang dibiarkan. Ya, kenapa? Ya politik sekarang yang milik-milik keluarga ini kan. Ya. Mau jadi calon presiden, kamu anak siapa? Ada paman nggak di MK? Gitu. Nggak ada paman ya susah gitu. Ya, sekarang tuh begitu. Termasuk ke level yang kalau cek tuh anggota DPR kita yang sekarang lah ya. Kalau menurut Formapi seingat saya hampir 30% ada kaitannya dengan dinasti politik. Lalu masyarakat banyak nih kemana? Susah. Jadi bahasa yang lain, kita udah sulit secara ekonomi, dilecehkan secara sosial, lalu secara politik nggak dibela. Coba Anda bayangkan tuh. Cuma kalau kita ngomong begini nanti dicari-cari sama polisi pasalnya, ini penghasutan nih gayanya. Padahal kita berbicara realitasnya ini. Gitu. Ya kan? Secara ekonomi kita miskin, secara sosial kita dilecehkan, secara politik kita tidak dibela, dipinggirkan secara politik. Mampet kan? Ibarat saluran, mampet. Ya itu tinggal apa namanya itu ya? Tinggal melebur aja. Ada lubang sedikit, jadi dia melebur. Itulah yang kejadian tanggal 27, 28 kemarin. Dan jangan lupa, saya kira di forum ini ya, di Nusantara ini, sudah berulang kali kita ingatkan potensi-potensi seperti ini akan terjadi. Kenapa? Karena gak ada saluran. Itulah makanya di negara demokrasi itu, oposisi jadi penting. Nah di kita, oposisinya mau diredam dengan berbagai cara. Kan? Kalau tidak masuk kekuasaan, tapi jangan bersuara di luar, kita kasih fasilitas-fasilitas lain. Mandek. Oposisi itu 3 jenisnya ya, kawan-kawan sekalian tuh. Ada yang disebut dengan oposisi formal, ada yang disebut dengan oposisi informal, dan yang terakhir itu adalah oposisi rakyat atau oposisi independen. Nah di kita, oposisi formalnya itu adalah partai politik yang kalah pemilu, yang nggak punya, yang nggak jadi eksekutif lah. Realnya di kita itu ada namanya PDI Perjuangan. Agak jauh sedikit Nasdem. Lebih jauh sedikit PKS. Ada 3. Sekarang lagi landai gitu. Ya kan? Kita nggak mendengar mereka keras mengkritik rancangan undang-undang TNI misalnya dahulu tuh. Kita nggak mendengar mereka misalnya keras meminta presiden terbuka soal ya perjanjian dagang antara Amerika dengan Indonesia misalnya. Kita nggak pernah dengar mereka keras ya meminta ya presiden terbuka soal dana Danantara misalnya macam-macam dan sebagainya. Ya apalagi soal ya pengangguran macam-macam dan seterusnya. Landai ini. Lalu kita lirik ke oposisi kedua namanya informal. Oposisi informal ini mereka yang terlibat pemilu tapi nggak mendapatkan kekuasaan, tapi nggak juga punya katakanlah kendaraan politik yang kuat, plus ditambah dengan tokoh-tokoh publik. Dan itu juga sama. Kita mendengar kemarin misalnya
tokoh-tokoh agama keluar dari istana, kita berharap mereka bicarakan tuh keresahan publiknya. Tapi yang disampaikan ke publiknya lebih banyak kelihatan pesan presiden gitu loh. Jadi mereka nggak bercerita, kami udah desak ke presiden begini, begini, begini. Kira-kira gitu loh Pak. Kawan-kawan sekalian, ini bukan kali pertama tokoh-tokoh agama diajak ke istana dalam kondisi kritis loh ya. Genting. Saya masih ingat dulu ketika hari kedua kita menduduki gedung DPR, tokoh-tokoh agama saat itu diundang oleh Presiden Soeharto, semua datang, Presiden Soeharto nggak mau kecuali Amin Rais kata dia ya kan. Amin Rais kayak Cak Nur datang, Gus Dur datang, Prof. Dawam Jaharjo sehingga saya hadir ya. Tokoh-tokoh agama lah secara umum. 2 hari setelah DPR kita duduk. Kita tanya, Cak, apa yang disampaikan? Karena saat itu saya cuma lihat apa sikap Cak Nur. Gitu. Nah, orang yang ketemu Cak Nur ini menyampaikan ke saya di lapangan, karena saya di DPR saat itu mimpin massa kan. Apa hasil pertemuannya saya tanya. Cak Nur mengatakan Soeharto mundur. Benar enggak itu? Ya dia bersumpah. Itu yang disampaikan oleh Cak Nur kepada Presiden Soeharto. Mundur, gak ada lagi pilihan. Kalau mau terhormat, kira-kira gitu loh. Selesai itu. Artinya kita udah lihat, udah kita dengar. Nah begitu masuk fase ini kok TikTok saya jadi macet ya. Sebentar dulu kawan-kawan sekalian nih. Oke lanjut aja. Nah yang kedua adalah ketika masuk ke periode kedua Pak SBY. Ya, PSBY periode kedua itu muncul gerakan melalui Bank Senturi kan. Masyarakat mengatakan cabut mandat dipimpin oleh Bang Hariman Siregar saat itu. Masih ingat kita itu. Aksi di depan istana, isunya adalah cabut mandat, ya kan. Saat itulah muncul ada demonstran yang bawa kerbau gitu loh. Wah. Ya, sejak saat itulah muncul istilah yang tidak tidak elok lah kepada Pak SBY gitu ya. Dia selesaikan dengan sesuatu gitu. Nah, itu ribut. Termasuk tokoh-tokoh agama yang salah satu badan pekerjanya adalah Bung Jerry saat itu berkumpul di Muhammadiyah membuat konferensi pers yang mengatakan 9 kebohongan SBY. Nah, itu 9 ini gitu loh. Tokoh-tokoh agama semua tuh konferensi pers, ya kan? Saya mau Bung Jerry jadi tim pekerja ya kan. Tukang ketik aja mereka. Tokoh-tokoh agamanya yang diskusi. Kita ngetik, ngumpulin dan sebagainya. Dan ujungnya dipanggil oleh Presiden SBY. Ayo kita dialog kata Pak SBY. Datang. Apa yang disampaikan oleh Pak Dim saat itu sebagai ketua PP Muhammadiyah. Lalu Pak Yawangu dari PGI itu. Mereka menyampaikan 9 poin yang disebut sebagai kebohongan itu. Pak SBY ini loh kebohongan Anda dan sebagainya. Nah Pak SBY dengan rendah hati mengatakan saya terima macam-macam dan sebagainya. Lalu terjadi peristiwa 2005. Tokoh-tokoh agama diundang juga ke istana. Keluar dari istana ya damai. Ini saya tidak mendengar mereka misalnya mengatakan kami sudah menyampaikan kepada presiden permintaan para demonstran agar polisi itu direformasi. Ya, kita nggak tahu apakah disampaikan atau tidak, sebab di konferensi persnya nggak ada pernyataan itu. Kita juga nggak mendengar bahwa tokoh-tokoh agama itu mengatakan soal rancangan undang-undang perampasan aset kita dorong supaya dibuat. Ya banyak itu boleh disebut 70% adalah ya masyarakat tertib, ya kan, masyarakat tenang, masyarakat ini gitu loh kira-kira. Tapi kita nggak mendengar kami sudah desak presiden supaya secepatnya mereformasi institusi polisi, kan, dan secepatnya juga menerbitkan membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Ya. Anda cek lagi pidato-pidato. 2 kali tokoh agama itu ketemu presiden, isinya kurang lebih sama. Ditambah lagi anak-anak muda yang merepresentasi organisasi-organisasi keagamaan. Juga bicaranya hampir sama. Mereka nambah sedikit lah soal mereka mendesak soal undang-undang perampasan aset. Tapi reformasi institusi polisi mereka nggak sebut.
Padahal isu setelah tanggal 25, tanggal 25 itu adalah kesenjangan wakil dengan yang diwakili, kan kira-kira gitu. Tahun tanggal 27, 28 isunya adalah reformasi institusi polisi yang ditandai dengan apa istilahnya itu ya, memberhentikan Kapolri maupun Kapolda Jaya. Gitu. Kan bukan lagi ke DPR masanya, udah ke Polda Metro kan gitu. Saat itu ya kan, minta polisi dibubarkan dan sebagainya. Nah, itu yang saya sebut kawan-kawan. Pemimpin kedua ini juga begitu. Apa namanya itu? Lalu karena oposisi pertama, oposisi kedua sepi, nggak nangkap pesan penting dari protes-protes yang terjadi di tengah masyarakat. Maka yang terjadi adalah oposisi ketiga, oposisi rakyat. Nah, oposisi rakyat itu selalu selesainya ya di jalanan gitu loh. Nah, kalau kita begini-begini terus, ya kan, istilah saya cara presiden pemerintah menyelesaikannya dengan gali lubang tutup lubang, ya kita pada dasarnya nggak kemana-mana, berputar-putar di situ aja. Gerak sih gerak, tapi geraknya di situ aja, nggak naik gitu loh. Geraknya ya muter gini, bukan naik ke atas. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh presiden itu adalah gerakan berputar itu, bukan gerakan menaik. Jadi oleh karena itu, apakah akan ada reformasi jilid kedua? Rasanya enggak. Karena kita hanya berputar-putar di sini. Apa sih reformasi jilid kedua itu? Bayangan saya kawan-kawan sekalian, reformasi jilid kedua itu adalah reformasi moral, reformasi etik berbangsa dan bernegara. Tadi Bung Jerry udah mengatakan sistem demokrasinya kita udah selesai. 98 itu mereformasi sistem politik kita. Dan tadi Bung Jerry cerita hampir dibilang 80% tanda dari negara demokratik di dunia modern ini kita punya. Apa yang kita nggak punya coba? Bahkan lebih. Di seluruh dunia yang punya cuma penyelenggara pemilu independen. Nah di kita Bawaslu juga ada. Nggak cukup ada Bawaslu, ada DKPP gitu loh. Nah ini salah satu nih kawan kita nih. Jadi nggak cukup hanya penyelenggara teknis tok. Yang ngawasinya ada. Di luar yang ngawasi ada lagi komisi etik namanya. Kita punya banyak sekali. Tapi kita bentuk semua sistem-sistem itu bukan dalam kerangka melahirkan kinerja yang check and recheck gitu loh. Yang ada adalah mereka berkolaborasi untuk saling menguntungkan diri mereka sendiri. Politik uang semua orang ngakui terjadi. Bablas. Di pilpres, di pemilu, di pilkada kita kali ini. Ada yang sampai 10 juta katanya. 15 juta per orang per terima. Tapi Bawaslu mengatakan pemilu sukses. Coba bayang. Nah kemarin apa namanya ya, ada yang menyebut kepada saya tuh, saya bilang, apakah masih perlu membentuk lembaga anu, saya bilang. Kita kelebihan lembaga. Karena lembaga-lembaga itu pada ujungnya membuat orang jadi pejabat saja. Pejabat yang tidak mau bertanggung jawab. Kita punya Kompolnas. Ya, saya beri apresiasi lah sedikit kepada Kompolnas yang sekarang yang kelihatan lebih garang lah. Coba lihat Kompolnas yang sebelum sekarang ini. Orang menyebutnya juru bicara polisi. Ketimbang jadi Kompolnas. Jadi kita sering nih buat lembaga-lembaga independen. Tapi ujung-ujungnya jadi juru bicara. Kita buat KPK. KPK nyiduknya orang yang sedang berkuasa. Padahal paling penting dari pendirian KPK itu adalah mengawasi, mengawal, mencegah, dan memberi sanksi kepada mereka yang sedang berkuasa. Kalau korupsi. Ini yang dikejar oleh KPK yang jauh, yang sudah di luar kekuasaan. Bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti kita nggak dukung gitu. Tapi kita harus lihat dong nih. Ini baru Noel kawas itu. Yang berapa M katanya? 4M ya gitu. 3M. Baru Noel nih. KPK belum berbicara soal putusan MK yang melarang wamen-wamen jadi komisaris BUMN.
Mestinya itu kan segera diperintahkan oleh KPK bukan diperintahkan. Diingatkan presiden oleh KPK supaya segera mengeluarkan SK pemberhentian mereka dari komisaris-komisaris. Kenyataannya kan belum. Jadi kita banyak sekali buat lembaga-lembaga independen, ujungnya sebetulnya untuk bagi-bagi kekuasaan gitu. Supaya semua orang dapat. Rakyatnya diurus nggak? Kagak. Kalau rakyat yang diurus kan peristiwa 27-28 mungkin nggak akan terjadi. Gitu. Nah oleh karena itulah kita ingatkan kepada Presiden melalui forum ini, Pak Presiden, ya kan kalau Pak Presiden menangani situasi yang kayak begini ini, ya sebetulnya kita tidak kemana-mana. Kawan-kawan sekalian, protes sebagai aksi mungkin mereda. Ya mungkin aksi-aksinya nggak seperti 27, 28, 25. Tapi protes sebagai sebuah sikap tetap berada di sini. Karena pada dasarnya belum ada yang betul-betul prinsipil ditangani oleh elit politik kita gitu. Dan oleh karena itu, hati-hati, ini kita ingatkan loh ya, bukan bakar-bakar. Pak polisi ini bukan bakar-bakar. Kita ini hanya mengingatkan. Kalau kita nggak menyelesaikan protes sebagai sikap, hati-hati, dia akan bisa menjadi protes sebagai aksi. Kalau terjadi protes sebagai aksi, jangan disebut itu makar, jangan disebut itu sebagai anarki. Tetaplah ia lihat sebagai bagian dari tersumbatnya mekanisme protes yang dialami oleh masyarakat, sudah miskin, dihina pula, disebut dengan 5 huruf, ya kan? Lalu secara politik mereka nggak dibela. Kalau itu yang terjadi, itu yang saya sebut kita sebetulnya sedang berputar di situ.